Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Pichnapel, Snodgrass, dan Mokwete. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut mereka itu bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang udah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Teori ini itu mendasarkan pendapatnya melalui teori madhab dan teori nisan. Menurut teori ini ditemukan adanya persamaan madhab yang dianut oleh umat Islam dengan umat Islam yang ada di Gujarat. Madhab yang dianut oleh kedua umat muslim ini adalah madhab Syafi'i. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan, teori madhab ini tuh dikuatkan dengan teori nisan, yaitu dengan ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasai, Semenanjung Malaya, dan di Gresik yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di makam yang ada di Gujarat. Kemudian kedua yaitu teori Arabia. Ini tuh berasal dari awal-awal abad Hijriyah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber dari Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7 itu ada seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera Barat. Berdasarkan catatan Tiongkok, saat itu datang seorang utusan Raja Arab atau Tasyih, kemungkinan yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan, ke kerajaan Holing atau Kalingga di Jawa yang saat itu diperintah oleh Ratu Sima. Tashi itu juga ditemukan dari berita Jepang yang ditulis pada tahun 748 Masehi. Diceritakan pada masa itu terdapat kapal-kapal pose dan tasih. Pose di sini tuh menunjukkan jenis bahasa Melayu, sedangkan tasih sendiri menunjukkan orang-orang Arab dan Persia yang bukan Muslim dari India. Kemudian ada teori Persia. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya juga ada yang sudah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Kemudian ada bukti lain, yaitu pengaruh bahasa Persia dalam bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berakhiran tak marbutoh apabila dalam keadaan wakaf atau berhenti dibaca ha, seperti sholatun dibaca sholah, namun dalam bahasa Nusantara dibaca sholat, zakat, tobat, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Persia itu buktinya yaitu kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Persia atau Parsi. Tradisi tersebut antara lain seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Kemudian yang keempat ada teori Bengal. Teori ini tuh mengatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini tuh ada karena sebagai penentang dari teori Gujarat. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik As-Soli dari Raja Pasai itu berbeda dengan batu nisan yang ada di Gujarat, yaitu malah justru itu lebih mirip ke nisan yang ada di Bengal. Tapi teori ini bisa terbantahkan dengan adanya teori madhab yang mengatakan bahwa madhab yang dianut di Bengal yaitu adalah madhab Hanafi, sedangkan Islam di Nusantara rata-rata menganut madhab Syafi'i. Yang kelima ada teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruynissen Hasbullah yang dikutip dalam Mufri Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi yang dari Turki. Karena alasan yang pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia itu, dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi itu menjadi sumber-sumber referensi dan pengaruh yang luas di Nusantara. Kemudian yang kedua itu diantara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia itu antara tarekat Syatariyah, yaitu Ibrahim Al-Qurani, di mana ia itu berasal dari ulama Kurdi. Yang ketiga ada tradisi Barzanji yang populer dibaca saat Maulid Nabi. Itu adalah
nama keluarga yang berpengaruh dari tarekat di Kurdistan. Yang keempat, Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia seperti Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi, dan lain-lain. Yang terakhir ada teori Mesir. Hal ini didasarkan karena persamaan madhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu madhab Syafi'i, di mana Islamisasi berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun ternyata selanjutnya ada revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, ternyata melainkan adalah Hadramaut. Kemudian ada cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Hal ini tidak lain disebabkan karena letak Indonesia yang berada di posisi silang jalur perdagangan dunia. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang yang datang. Itu karena mula-mula mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan atau pelabuhan, kemudian mereka memutuskan untuk tinggal sementara atau menetap, hingga pada akhirnya terbentuklah perkampungan-perkampungan Muslim yang biasa terkenal dengan nama Pekojan. Yang kedua dari jalur perkawinan. Terjadinya perkawinan antara pedagang-pedagang Muslim dengan penduduk lokal sehingga terbentuklah keturunan Muslim-Muslim. Yang ketiga ada jalur pendidikan, yaitu ada para ulama, guru-guru agama, dan lain-lain berperan besar dalam proses ini karena mereka menyebarkan agama Islam itu melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren untuk para santri dan sebagainya. Yang keempat ada dari jalur kesenian. Jalur kesenian itu seperti contoh adanya pertunjukan wayang yang disisipi dengan nilai-nilai keislaman oleh Sunan Kalijaga. Yang kelima yaitu jalur politik. Maksudnya di sini jalur politik itu di mana jika ada seorang raja yang memeluk agama Islam, maka mau tidak mau sebagai seorang rakyat harus mengikuti agama dari raja tersebut, karena itu adalah sebagai bukti kepatuhan kita. Terakhir yaitu jalur tasawuf. Para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, dengan tasawuf ini, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi itu memiliki persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama yang Islam ini yang baru datang itu lebih mudah diterima dan dimengerti oleh mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor Islam mengapa cepat berkembang di Indonesia, yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan agama Islam cepat berkembang di Indonesia. Menurut Dr. Adil Muhyiddin Alusi, seorang penulis sejarah Islam dari Timur Tengah, menurut beliau menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Faktor pertama yaitu faktor agama. Akidah Islam dan dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri. Di dalam agama Islam memerintahkan untuk menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan hakikat dan martabatnya, menghapus kekuasaan kelas rohaniawan seperti kasta Brahmana dalam sistem kasta yang diajarkan agama Hindu. Kemudian faktor yang kedua, faktor politik. Dianggap sebagai senjata ampuh untuk melawan dan menumbangkan kekuatan Hindu. Faktor politik yang diwarnai oleh pertarungan dalam negeri antara negara-negara dan penguasa-penguasa Indonesia, serta oleh pertarungan negara-negara bagian itu dengan pemerintah pusatnya yang beragama Hindu. Hal ini mendorong para penguasa, para bangsawan, dan para pejabat di negara-negara bagian tersebut untuk menganut agama Islam yang dipandang mereka sebagai senjata ampuh untuk melawan dan menumbangkan kekuatan Hindu, agar mendapat dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan hingga kini bahwa apabila semangat keislaman dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, maupun kepulauan Indonesia lainnya, dengan mudah sekali seluruh kekuatan dan semangat keislaman itu akan bangkit serentak sebagai satu kekuatan yang dahsyat. Kemudian faktor yang ketiga, faktor ekonomi. Yang pertama, memberikan keuntungan yang tidak sedikit dari para pedagang Islam.
Para pedagang yang menggunakan jalan laut baik antar kepulauan Indonesia sendiri maupun yang melampaui perairan Indonesia ke Cina, India, dan Teluk Arab Persia yang merupakan pendukung utama karena telah memberikan keuntungan yang tidak sedikit sekaligus mendatangkan biaya masuk yang besar bagi pelabuhan-pelabuhan yang disinggahinya, baik menyangkut barang-barang yang masuk maupun barang-barang yang keluar. Kemudian lanjut pada pengaruh Islamisasi di Indonesia. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Berikut ini beberapa contoh akulturasi antara pra-Islam dengan ketika Islam, yaitu yang pertama dari seni bangunan. Masjid yang merupakan tempat beribadah umat Islam dan juga tempat kegiatan masyarakat. Itu bangunannya atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling ke atas berbentuk limas. Jumlah tumpang biasanya selalu ganjil, ada yang 3 dan ada juga yang 5. Ada pula yang tumpangnya 2, tetapi yang ini dinamakan tumpang 1, jadi angkanya tetap ganjil juga. Atap yang demikian disebut meru, sedangkan atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah puncak yang dinamakan mustaka. Mustaka diambil dari bahasa Jawa yang berarti kepala. Kemudian menara, contohnya seperti di Kudus dan juga di Banten. Yang istimewa dari Masjid Kudus dan Masjid di Banten adalah menaranya yang berbentuk unik. Bentuk menara Masjid Kudus merupakan sebuah candi langgam Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dengan diberi atap tumpang. Pada Masjid Banten, menara tambahannya dibuat menyerupai mercusuar. Kemudian seni bangunan yang berupa makam. Setelah kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan tidak lagi ada pendirian bangunan percandian, unsur seni bangunan keagamaan masih diteruskan pada masa tumbuh dan kembangnya Islam di Indonesia memiliki proses akulturasi. Makam-makam yang lokasinya di atas bukit, makam yang paling atas adalah dianggap paling dihormati, misalnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Gunung Sembung. Di bagian teratas kompleks pemakaman Imogiri ialah makam Sultan Agung Hanyo Kusumo, yang dulunya ketika pra-Islam proses pemakamannya dibakar karena sudah agama Islam sudah datang, jadi proses pemakamannya dikubur, tidak lagi dibakar. Kemudian contoh yang kedua akulturasinya adalah dari seni ukir. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, akan tetapi seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab atau kaligrafi. Bahkan muncul kreasi baru, yaitu kalau terpaksa ingin melukiskan makhluk hidup akan disamar dengan berbagai hiasan sehingga tidak jelas-jelas berwujud binatang atau manusia. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam dihiasi dengan berbagai motif ukiran-ukiran, misalnya ukiran-ukiran pada pintu atau tiang pada bangunan keraton ataupun masjid, pada gapura atau pintu gerbang. Dikembangkan juga seni hias atau seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dicampur dengan ragam hias yang lain. Bahkan ada seni kaligrafi yang membentuk orang, binatang, atau wayang. Kemudian akulturasi lainnya adalah aksara dan seni sastra.
Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan itu, berkembang seni kaligrafi. Dengan demikian terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Jawa dilihat dari corak dan isinya ada beberapa jenis sastra. Contohnya seperti hikayat, kemudian babat yang mirip dengan hikayat, kemudian syair dan juga suluk. Kemudian akulturasi lainnya yaitu di bidang kesenian. Contohnya seperti wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan, tetapi sedikit dicampurkan dengan agama Islam, jadi ditambahkan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian akulturasi lainnya adalah berupa kalender, antara kalender Hijriah dan kalender Jawa. Contohnya seperti bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Poso. Kemudian akulturasi yang lainnya adalah pemerintahan. Adanya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Contohnya seperti Kerajaan Samudra Pasai di daerah Sumatera, kemudian Demak di Jawa, Kerajaan Pontianak di Kalimantan, Kerajaan Gorontalo di Sulawesi, dan masih banyak kerajaan-kerajaan lainnya. Yang berada di bidang agama, yaitu pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia sekarang sudah menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus atau benda-benda yang dianggap keramat. Kemudian yang kedua dari bidang politik. Dalam bidang politik, masuknya agama Islam di Indonesia, kerajaan yang bercorak Hindu Buddha mulai runtuh dan perannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dalam sistem ini, pemerintahan rajanya bergelar sultan atau sunan. Nama raja juga disesuaikan dengan nama Islam. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia merupakan pemimpin di dunia. Kemudian di bidang sosial, dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem kasta atau derajat seperti agama Hindu. Hal ini menyebabkan pengaruh agama Islam berkembang secara cepat. Begitu pula dengan sistem penanggalan. Pada awalnya masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan kalender Saka yang merupakan kalender Hindu. Dalam kalender Saka terdapat nama-nama hari pasaran seperti Wage, Kliwon, Pahing, Pon, dan Legi. Seiring berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram membuat kalender Jawa yang pada kalender tersebut menggunakan perhitungan seperti Hijriah. Tetapi bahasanya ada yang diganti menggunakan bahasa Jawa. Sultan Agung mengganti nama seperti Muharram menjadi Suro, Ramadan menjadi Poso. Kemudian di bidang pendidikan, pada awal-awal masuk Islam di Indonesia, mulanya pendidikan agama dilaksanakan di masjid, langgar, atau surau. Pelajaran yang diberikan adalah tata cara beribadah, akhlak, keimanan, dan membaca Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncul dan berkembang pesantren yang merupakan akulturasi dari agama Hindu. Kemudian yang terakhir di bidang kebudayaan, kebiasaan dari adat istiadat yang berkembang merupakan dari budaya Islam seperti ucapan salam, syukuran, yasinan, acara tahlilan, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal kesenian banyak ditemukan dan dimainkan seni musik seperti rebana, marawis, berjanji, qosidah, dan sholawat. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.